Halo, saya Roseninda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, Kampus 5. Saat ini saya sedang berada di salah satu toko sembako milik pelaku usaha muda di Kabupaten Magetan, Mauspati. Di tengah tantangan ekonomi pasca pandemi dan juga era digital, tentu saja anak muda banyak terus berupaya menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerahnya sendiri. Fenomena ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan sustainable development goals, khususnya pada poin ke-8 yaitu decent work and economic growth. Bagaimana peran dan semangat para pelaku UMKM dalam mendukung perekonomian lokal? Berikut liputan selengkapnya. Toko Masyuna berdiri pada tahun 2018. Ini merupakan salah satu bentuk usaha mikro kecil menengah yang dijalankan oleh anak muda di Kabupaten Magetan. Usaha ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi lokal berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024, lebih dari 64% pelaku UMKM di Indonesia adalah generasi muda di bawah 35 tahun. Mereka berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan juga menumbuhkan ekonomi lokal. Baik, kita langsung masuk ke dalam toko Masyuna ini. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan pemilik usaha toko Masyuna, bernama Ibu Futia. Halo Ibu Futia. Sekarang saya mau bertanya Ibu, awal dari pembangunan ini tuh bagaimana awalnya? Awalnya kita itu dari usaha yang kecil dulu ya, nggak langsung sebesar ini. Jadi awalnya itu kita jualan di kaki lima, buka lapak-lapak di kafe itu. Dan awalnya kita jualannya baju. Baju. Ya, awalnya itu baju. Terus habis baju waktu Corona itu nggak begitu ada penurunan banget dari 100% itu di 50%. Habis itu kita berpikir beralih ke sembako, sama perabotan. Itu awal mulai seperti itu, dan sembako nggak langsung sebesar ini dan sebanyak ini, tapi dari 2 item, gula sama minyak aja. Dari situ kita merembet ke yang lainnya, tambah. Jadi karena kebutuhan reseller, konsumen itu ingin, Mbak, jangan minyak aja, jangan gula aja, tambah ini, tambah itu. Jadi kita tambah itemnya, tambah semakin banyak gitu ya, semakin banyak untuk kebutuhan mereka. Jadi kalau belanja ke Masyuna itu, oh ternyata di Masyuna itu nggak cuma gula sama minyak aja, ternyata ada yang lainnya gitu, lengkap gitu. Dan yang penting harganya terjangkau daripada yang lain, bisa dijual. Oke, selanjutnya Ibu, motivasi gitu untuk menjalankan bisnis ini kan susah ya, apalagi para UMKM muda biasanya kan struggle-nya itu kayak modal awal gitu. Kalau modal awal dulu saya ingat banget ya, namanya usaha itu juga perlu modal ya. Dan dari awal kan nggak langsung besar seperti ini. Awalnya itu saya modal itu pemula itu dulu saya ingat sekali itu 50 juta. Terus itu cuma bisa buat beli gula sama minyak waktu sembako. Kalau untuk baju itu nggak segede itu sih. Jadi dulu tuh cuma kalau baju itu 2 karung, 3 karung gitu, berapa item habis beli lagi. Tapi kalau sembako itu emang modalnya agak besar. Biasanya kayak bal gitu ya Bu. Terus kalau di karyawannya sendiri itu rata-rata masyarakat sekitar atau bagaimana? Masyarakat sekitar. Dan awal mulanya saya belum punya karyawan. Baru punya karyawan itu waktu saya 1 tahun berjalan, itu baru ada karyawan. Gitu. Dan karyawan itu baru 1. Awalnya ya sendiri, ya apa sendiri. Iya benar. Awal-awalnya sendiri. Oke, selanjutnya tantangan gitu. Kan di era digital sekarang kan banyak orang-orang tuh yang milih belanjanya online gitu daripada belanja di offline store. Kira-kira pemasarannya tuh gimana? Gaya pemasaran? Kita kan sistemnya reseller ya. Iya. Reseller ya kan. Jadi kalau reseller itu sistemnya kita punya grup. Jadi orang-orang itu yang beli ke kita itu dijual lagi. Jadi bukan konsumsi sendiri. Betul. Nah, sistemnya kayak tarik ulur, kayak apa ya? Jadi kalau saya jualan itu gimana caranya bisa orang itu bisa menjual lagi. Jadi kita harus ada kreatif setiap hari. Jadi kalau di luar di Shopee ya
atau di online shop gitu ya. Online shop harga contoh nih minyak harga di online shop 20.000, kita harus bisa jual 18.000. Ada lebih murah caranya gitu. Target marketing kita itu kita harus lebih murah dari online shop. Ternyata juga ini ya apa sama perkembangan sekarang kan digital kan, berarti pemasarannya juga lewat kayak Instagram gitu juga ya, WhatsApp online grup gitu. Jadi tarik ulurnya itu seperti itu. Menarik banget teman-teman. Dan yang terakhir nih Bu, karena udah di penghujung wawancara ya, kira-kira harapan buat UMKM muda apalagi di daerah Magetan itu gimana harapannya? Ya harapannya semoga bisa orang-orang di luar sana itu percaya kalau belanja di UMKM itu lebih murah. Ya, terus kalau bisa UMKM-nya berkembang dengan adanya modal kecil tapi bisa berkembang dan menguasai pasar. Karena di era sekarang itu banyak orang jualan tapi peminatnya kebanyakan di online. Jadi kita gimana menimbulkan rasa kepercayaan ke masyarakat kalau UMKM itu juga bisa lebih murah dan lebih bagus, lebih praktis, lebih efisien karena lihat langsung, ya kan? Kalau online kan kita nggak bisa lihat langsung. Aja sih. Menarik banget teman-teman, karena di era sekarang juga kita harus memajukan UMKM ya tentunya, karena untuk memajukan perekonomian lokal. Sudah. Terima kasih Ibu Futia. Wawancara tadi bersama narasumber Ibu Futia terungkap bahwa semangat anak muda untuk mandiri secara ekonomi didasari dengan keinginan membangun dan menciptakan pekerjaan yang berkelanjutan. Dari Magetan kita belajar bahwa pekerjaan layak tidak selalu berasal dari perusahaan besar, tetapi juga dari pertumbuhan semangat anak muda yang berani memulai usaha dari kecil. Melalui toko sembako tadi, sederhana nilai-nilai subtension development goals dari poin di SDGs ke-8 dalam tindakan nyata menciptakan pekerjaan, menumbuhkan ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial. Saya Roslinda, NIM 115 melaporkan.